Tahukah kamu, dalam Islam ada kunci hidup bahagia dunia akhirat. Caranya amalkan 3 doa dahsyat ini selama hidup. Pertama, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Siapa saja yang membaca doa ini, insya Allah akan bebaskan dari kesulitan dan kesusahan hidup. Kedua, amalkan doa Allahumma inni as'alukal jannah. Diamalkan sebanyak 3 kali. Siapa saja yang mengamalkan doa ini, Allah janjikan untuk masuk surga. Ketiga, amalkan doa Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Insya Allah api neraka tidak akan menyentuh kita. Inilah keajaiban membaca surah Al-Insyirah. Surah ini berisi janji Allah tentang kelapangan setelah kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dibaca saat sedih, Allah bagi ketenangan. Dibaca saat sempit, Allah bukakan jalan keluar. Dibaca rutin, hati akan lapang dan kuat menghadapi ujian. Masya Allah. Jadikan surah Al-Insyirah sebagai bacaan harianmu, karena setiap kesedihan pasti ada kemudahan yang Allah siapkan. Inilah doa agar bisa melunasi hutang kita. Punya hutang yang terasa berat dan bikin gelisah, jangan putus asa, karena Allah Maha Kaya dan Maha Penolong. Bacalah doa ini dengan penuh keyakinan. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki yang halal darimu, dan jauhkan aku dari yang haram, serta buatlah aku merasa cukup dengan karuniamu. Baca doa ini setiap kali selesai sholat, insya Allah akan mudahkan jalan untuk melunasi hutang. Sholat tahajud itu punya 4 kemuliaan yang tidak akan ditemukan di sholat apapun. Itu cuma malam, waktunya malam. Ya. Satu, Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya, ditempatkan di tempat terbaik. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas dibimbing supaya mudah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar. Yang keempat, kalau sedang bekerja diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyempurkan, menyudutkan, Masya Allah, Allah langsung yang tolong tanpa perantara. Ada 7 kalimat yang insya Allah bisa jadi penyelamat hidupmu. Kalimat terakhir bahkan bisa membawa husnul khatimah. Yang pertama, ucapkan bismillah setiap kali ingin memulai sesuatu. Kedua, ucapkan alhamdulillah setelah menyelesaikan apapun. Ketiga, kalau tak sengaja berkata buruk, cepat-cepatlah ucapkan astagfirullah. Keempat, sebelum berencana atau ingin melakukan sesuatu esok hari, ucapkan insya Allah. Kelima, saat menghadapi sesuatu yang berat atau tidak disukai, jangan lupa ucapkan la haula wala quwata illa billah. Keenam, bila tertimpa musibah, segera katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang terakhir, basahkan lisanmu dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah siang dan malam. Jangan pernah biarkan kalimat ini terlepas dari lidahmu. Semoga Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Penyakit hati yang paling berbahaya, tapi sering tidak kita sadari adalah saat melihat kesalahan orang lain, membuat diri merasa lebih benar, dan saat melihat dosa orang lain, membuat diri merasa lebih suci. Terkadang, manusia lebih suka dan lebih mudah meremehkan orang lain serta menghakimi keburukan orang lain, tetapi lupa introspeksi diri. Tahukah kamu, ada doa yang bila dibaca di pagi hari akan membuka segala pintu kebaikan dan pintu rezeki yang terhalang. Inilah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dibaca sebanyak 3 kali, kemudian baca Allahumma ya qadiyal hajat sebanyak 11 kali. Mari amalkan dan sebarkan amalan ini agar semakin ramai. Kisah Rasulullah meninggalkan Abu Bakar tanpa salam. Dikisahkan saat Rasulullah bersama Abu Bakar, datanglah seorang Arab Baduy menghampiri Abu Bakar lalu mencaci makinya. Namun Abu Bakar tidak menggubrisnya sedikitpun. Kedua kalinya Arab Baduy itu kembali mencaci Abu Bakar, namun Abu Bakar hanya terdiam. Namun untuk ketiga kalinya, Abu Bakar membalas cacian Arab Baduy itu dengan cacian yang sama pula. Seketika Rasulullah pergi meninggalkan Abu Bakar begitu saja. Lalu Abu Bakar mengejar Rasulullah seraya berkata, "Wahai baginda Nabi, kenapa engkau tiba-tiba pergi?" Rasulullah menjawab, "Ketika kamu dicaci maki orang tadi, kamu tetap diam dan bersabar. Aku melihat malaikat datang mengelilingimu. Ketika dicaci untuk kedua kalinya kamu juga masih bersabar. Aku melihat jumlah malaikat yang mengelilingimu bertambah banyak. Namun ketika dicaci untuk yang ketiga kalinya kamu membalas cacian tersebut. Aku melihat malaikat tadi pergi meninggalkanmu dan digantikan oleh iblis-iblis yang datang mengelilingimu. Aku tidak bisa berkumpul dengan iblis, karena itulah aku pergi